Ya ini kita lihat justru Timor Leste yang sedikit bisa lebih berkembang ya. Oh ini kesempatan. Oh kartu kuning ini harusnya. Kartu kuning ini harusnya. Kartu kuning ini merah. Kartu merah. Kartu merah. Saya dengan cantik sekali. Kita lihat cantik inside. Bebas. Sebuah contekan cantik dari Jane Patinama. Indonesia diakui sebagai kiblat sepak bola ASEAN, AFF kena karma usai banyak kontroversi. Ada sebuah cerita yang sedang ramai menjadi perbincangan di dunia sepak bola Asia Tenggara. Indonesia yang selama ini dikenal memiliki basis supporter luar biasa, atmosfer stadion yang dahsyat, serta perkembangan sepak bola yang semakin pesat, kembali disebut sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan ASEAN. Bahkan, muncul narasi bahwa Indonesia layak disebut sebagai kiblat sepak bola ASEAN. Namun di tengah sorotan tersebut, AFF justru kembali menghadapi pertanyaan besar. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga mengenai berbagai kontroversi keputusan, kepemimpinan wasit, regulasi, hingga persoalan yang membuat sebagian supporter mempertanyakan kualitas penyelenggaraan kompetisi. Dan disinilah cerita dramatisnya dimulai. Bayangkan, sebuah kompetisi yang seharusnya menjadi panggung persatuan sepak bola Asia Tenggara justru terus dibayangi kontroversi. Setiap pertandingan menjadi sorotan, setiap keputusan wasit diperdebatkan. Setiap kejadian di lapangan langsung menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Supporter pun mulai bertanya, apakah sepak bola ASEAN benar-benar sedang berkembang, atau justru masih terjebak dalam berbagai persoalan lama. Sementara itu, Indonesia terus bergerak, sepak bola Indonesia perlahan membangun fondasi yang semakin kuat. Tim nasional semakin sering menghadapi lawan berkualitas. Pemain-pemain muda mulai mendapat sorotan, stadion-stadion dipenuhi supporter. Dan yang paling penting, ekspektasi masyarakat terhadap tim nasional semakin tinggi. Tidak mengherankan jika Indonesia kemudian dipandang sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar dan paling bergairah di kawasan. Atmosfer pertandingan Indonesia memang sulit dibandingkan. Ketika tim nasional bermain, stadion bisa berubah menjadi lautan manusia. Nyanyian supporter menggema dari tribun, bendera merah putih berkibar. Koreografi dibuat dengan penuh persiapan. Bahkan pertandingan yang secara teknis biasa saja bisa berubah menjadi tontonan luar biasa karena energi para supporter. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia dianggap memiliki sesuatu yang sangat penting dalam industri sepak bola modern. Fanbase, dan fanbase sebesar Indonesia tentu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sepak bola ASEAN. Tetapi kemudian muncul pertanyaan lain, kalau Indonesia mampu menarik perhatian sedemikian besar, mengapa kompetisi regional masih sering dihantui kontroversi? Disinilah istilah karma mulai muncul di tengah perbincangan supporter. Namun perlu digarisbawahi, istilah karma dalam cerita ini bukan berarti membuktikan bahwa AFF sengaja melakukan kecurangan. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan setiap keputusan kontroversial sebagai pengaturan pertandingan. Justru yang menjadi persoalan adalah bagaimana kontroversi tersebut dapat merusak kepercayaan publik apabila tidak dijelaskan secara transparan. Karena sepak bola bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepak bola juga soal kepercayaan. Ketika supporter merasa ada keputusan yang tidak masuk akal, mereka akan mempertanyakannya. Ketika keputusan wasit berubah-ubah, mereka meminta penjelasan. Ketika teknologi VAR digunakan, mereka berharap prosesnya transparan. Dan ketika kompetisi regional menghadirkan kontroversi berulang, maka penyelenggara harus siap menerima kritik. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi AFF, sebab semakin besar perhatian masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas kompetisi. Indonesia sendiri seolah memberikan gambaran tentang bagaimana sepak bola bisa berkembang ketika antusiasme masyarakat bertemu dengan ambisi untuk meningkatkan kualitas. Perhatian terhadap tim nasional semakin besar, pemain-pemain diaspora dan lokal mendapatkan sorotan. Kompetisi domestik juga terus menjadi bagian penting dari ekosistem sepak bola nasional. Semua itu membuat Indonesia memiliki posisi yang semakin kuat dalam percaturan sepak bola ASEAN. Dan kalau benar Indonesia disebut sebagai kiblat sepak bola ASEAN, maka label tersebut bukan sekadar soal jumlah supporter.
Kiblat berarti menjadi salah satu rujukan, menjadi tempat di mana negara-negara lain melihat perkembangan sepak bola. Menjadi pasar yang diperhitungkan, menjadi negara yang pertandingan tim nasionalnya selalu mendapatkan perhatian besar. Tetapi tentu saja, Indonesia juga tidak boleh cepat berpuas diri. Karena menjadi kekuatan besar berarti memiliki tanggung jawab yang besar. Indonesia harus terus memperbaiki kompetisi domestik, harus terus menghasilkan pemain muda, harus memperbaiki pembinaan usia dini. Dan yang paling penting, harus menjaga sportivitas. Karena jika ingin menjadi contoh bagi ASEAN, Indonesia harus menunjukkan bahwa kemenangan tidak harus diperoleh dengan kontroversi. Menang harus karena kualitas, kalah harus diterima dengan kepala tegak. Dan setiap pertandingan harus dimainkan dengan semangat fair play. Sementara bagi AFF, ini seharusnya menjadi momentum evaluasi. Jika ada keputusan wasit yang kontroversial, jelaskan. Jika ada kesalahan administratif, perbaiki. Jika ada persoalan regulasi, buat aturan yang lebih jelas. Dan jika ada kritik dari supporter, jangan hanya dianggap sebagai kebisingan. Karena suara supporter adalah bagian dari sepak bola itu sendiri. Sebab tanpa supporter, pertandingan hanyalah 22 pemain yang mengejar bola. Tetapi dengan supporter, sepak bola berubah menjadi sebuah budaya. Dan Indonesia memiliki budaya sepak bola yang sangat besar. Itulah sebabnya ketika muncul narasi bahwa Indonesia adalah kiblat sepak bola ASEAN, banyak yang merasa hal tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun sekali lagi, status itu harus dibuktikan di lapangan. Bukan dengan klaim, bukan dengan provokasi, bukan dengan menjatuhkan negara lain. Tetapi melalui prestasi, pembinaan, profesionalisme, dan sportivitas. Dan mungkin inilah karma terbaik bagi sebuah kompetisi sepak bola. Bukan ketika pihak tertentu mengalami kekalahan, bukan ketika sebuah federasi mendapat masalah. Tetapi ketika kontroversi membuat semua pihak sadar bahwa sepak bola modern membutuhkan transparansi yang jauh lebih besar. Karena pada akhirnya, supporter hanya menginginkan satu hal. Mereka ingin melihat pertandingan yang adil. Mereka ingin melihat pemain bertarung dengan kemampuan terbaik. Mereka ingin melihat wasit mengambil keputusan berdasarkan aturan. Dan mereka ingin melihat sepak bola ASEAN berkembang tanpa bayang-bayang kontroversi. Indonesia kini berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan. Tetapi perjalanan masih panjang. Jika Indonesia mampu mempertahankan perkembangan positifnya, membangun pemain muda, meningkatkan kualitas liga, dan terus menjaga atmosfer sepak bola yang luar biasa, bukan tidak mungkin pengaruh Indonesia di ASEAN akan semakin besar. Dan bagi AFF, semua sorotan ini seharusnya menjadi alarm. Karena semakin besar sepak bola ASEAN, semakin kecil ruang untuk kesalahan yang tidak dijelaskan. Sepak bola membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya bisa dibangun dengan transparansi. Jadi, apakah Indonesia benar-benar sudah menjadi kiblat sepak bola ASEAN? Jawabannya masih harus dibuktikan melalui prestasi dan konsistensi. Tetapi satu hal yang tidak bisa disangkal, Indonesia memiliki salah satu ekosistem supporter dan perhatian publik terbesar di Asia Tenggara. Dan jika energi sebesar itu dipadukan dengan pembinaan yang serius, tata kelola yang profesional, serta prestasi di lapangan, maka pengaruh Indonesia terhadap sepak bola ASEAN bisa semakin besar. Sementara kontroversi yang terus bermunculan harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan milik federasi, bukan milik wasit, bukan milik satu negara. Sepak bola adalah milik para pemain dan jutaan supporter yang mencintainya. Dan selama mereka terus menuntut pertandingan yang adil, transparan, dan sportif, sepak bola ASEAN akan dipaksa untuk terus berbenah. Mungkin inilah awal dari perubahan besar, bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi tentang siapa yang paling serius membangun sepak bola. Dan jika Indonesia mampu melakukan itu secara konsisten, bukan mustahil suatu hari nanti ASEAN benar-benar akan melihat Indonesia bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai salah satu kiblat sepak bola di kawasan.